Rizky Dian Rahmawati dengan NIM 2410711089. Di sini saya akan membaca bab 2, yaitu sejarah singkat sains. Yang pertama, hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama, kita perlu menjelaskan apa arti sains. Di kosakata Arab Islam, kata untuk sains adalah ilm, sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilmu mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan, kitab suci, pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis Nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Yang juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun kini kita Namun, kini ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam, upaya kita mengerti alam dan jagat raya, serta penjabaran yang Namun, kini ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam, upaya kita mengerti alam dan jagat raya, serta penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bekerja seperti begini ataupun begitu. Upaya pengertian cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dahulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit dan tulang hewan, dan bukti lainnya, manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, yaitu perubahan fase bulan, meteor dan komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam, seperti matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam, bulan menjalani siklus selama 1 bulan, bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang, dan lain-lain. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam. Jadi, bolehlah dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita juga mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tidak bisa sekedar menyatakan suatu penjelasan, tak peduli betapapun berilmu atau berwenang, dia harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Memang, dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pernyataan cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan itu. Prinsip ini bernama falsifiabilitas dan diajukan filsuf sains asal Austria Karl Popper pada 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode ketat, empiris, atau didasari pengamatan dan percobaan, dan objektif atau tidak bergantung kepada siapa yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Satu pernyataan terkait harus dibahas sebelum saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus, berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar yang mengubah kumpulan pengetahuan yang ada? Sejak lama, bahkan sampai pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Namun, Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains abad ke-20, mengguncang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal,
ketika ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja. Tapi kemudian kemunculan dan penumpukan keanehan kadang memaksa perombakan serius paradigma dominan atau di satu bidang sehingga terjadi revolusi. Paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bisa bilang bahwa sains secara umum maju perlahan tapi kadang melompat. Grafik di bawah menggambarkan secara besar bagaimana saya menjelaskan kemajuan sains menuju kebenaran. Lalu yang kedua, sains kuno atau abad ke-3 sebelum Masehi sampai abad ke-6 Masehi. Para ahli sejarah memberitahu kita bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan yang menarik. Pertama, pengetahuan geometri mendasar dan canggih tampak cepat muncul. Teorema Pitagoras atau kuadrat panjang sisi miring segitiga sikut-sikut sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban dari Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi, karena alasan jelas adalah sains betulan pertama yang muncul di semua tempat, dari Tiongkok sampai Amerika. Langit memang menampilkan keturunan, tatanan, keindahan, dan kemegahan setiap siang dan malam, mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, atau penafsiran. Yang ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda-tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita mesti menghubungkan penjabaran sains atas gejala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab antara sains dan agama sebenarnya berguna karena gejala alam atau jagat berkaitan dengan ritual agama yang kemudian perlu diatur dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi yang membutuhkan matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir atau zaman Firaun membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awalnya diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir Sungai Nil sering menghapus batas antara tanah milik orang. Geometri makin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan kuil. Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan mumi. Semuanya mendorong penelitian dan kemajuan beberapa aspek sains alam. Peradaban lain banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamia atau Irak. Sejak sekitar 3500 Masehi, bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah liat. Pengetahuan dan penerapan teorema Pitagoras bisa ditemukan di catatan dari sekitar 1800 sebelum Masehi. Orang Babilonia juga ahli astronomi, membuat kalender matahari atau syamsiah dan bulan atau komariah serta tabel daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat sejak sekitar abad ke-6 atau ke-7 sebelum Masehi. Thales sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi sering disebut sebagai bapak sains. Dia mencoba memberikan penjelasan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam yang diamati atau dipercaya
Segala hal dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud: cair, padat, dan gas. Contohnya, gempa disebabkan goncangan air, tempat daratan mengembang. Thales juga percaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengarahkan segalanya ke tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan dan teori mereka mengenai alam kepada 2 kaidah penting. Yang alam semesta itu teratur, atau kata Yunani kosmos, atau alam semesta berarti teratur. Yang B, dunia bisa dimengerti dengan cara rasional, makanya filsafat berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani. Teleologi, bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka atau yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teologi serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Satu konsep penting yang muncul di antara para filsuf dan ahli alam Yunani adalah atom, atau dari atoms, berarti tak bisa dibagi, mewakili bagian terkecil unsur apapun. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Leucippos memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas muridnya. Demokritos kira-kira 460 sampai 370 sebelum Masehi. Nah, adapun argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. Pertama, kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan menyiratkan permukaan bumi melengkung. Yang kedua, para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka berpergian ke selatan atau di Mesir, posisi bintang-bintang dan resi bintang berubah banyak, dan malah bisa terlihat resi-resi bintang baru yang tak dapat dimiliki di utara. Penjelasannya didukung geometri sederhana, adalah bumi mesti berbentuk bulat. Yang ketiga, Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuknya bulat. Yang keempat, Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat padat berat cenderung bergerak menuju pusat bumi atau gravitasi versi dia, maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola. Yang kelima, bola dianggap bentuk paling sempurna, jadi bumi mesti berbentuk bola. Bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6 sebelum Masehi, dan menghasilkan model geosentris yang terkenal, yang tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termasuk di peradaban Islam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchus dan Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografi
Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama oleh Hipparchos kira-kira 190 sampai 120 sebelum Masehi. Plato dan Aristoteles selain banyak berkontribusi untuk filsafat juga memajukan metodologi penelitian sains dengan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah aluran pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu biasanya dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awalnya benar, maka kesimpulannya akan benar jika dedukasi dilakukan menurut aturan logika yang benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.